dengan sebuah tema yaitu family and mental health. Stres ini adalah sebuah reaksi, sebuah respon terhadap segala sesuatu yang aku alami, yang aku hadapi saat ini. Seringkali kita juga syukur dengan apa yang sudah kita miliki saat ini, gitu ya. Nah, kadang-kadang kan yang membuat kita juga merasa stres adalah kita sering membandingkan diri kita. Orang itu lebih kaya, orang itu lebih ini, lebih itu, gitu ya. Sehingga kita nggak fokus dengan apa yang kita miliki. Kenapa kita suka curhat stres itu di rumah ya? Karena rumah itu tempat aman menurut kita. Dan pasangan kita itu juga adalah pasangan yang kita sebut dengan orang damai. Tema kita hari ini adalah work-life balance, sukses di kantor, selaras di rumah. Pasangan itu harus punya visi, one vision. Itu sangat setuju. Karena kalau nggak punya visi ya tadi arahnya jadi nggak jelas. Work-life balance ini menjadi penting untuk diupayakan supaya domain yang kita hidupi yaitu pekerjaan dan keluarga itu bisa sama-sama berjalan. Dan umumnya biasanya yang nggak tersalurkan di tempat kerja itu ke bawah, ke rumah gitu. Ya, keluarga melekat di hati, tempat kembali tak terganti. Wah, keren banget. Orang tua itu dengan segitu banyak pressure-nya, kadang-kadang dalam tanda kutip menjadi abai terhadap kebutuhan-kebutuhan halus dari anak-anaknya. Intinya kedekatan secara emosional itu bagaimana dimunculkan, harus ada interaksi begitu ya. Nah, interaksi ini yang sekarang itu semakin lama semakin tergerus karena sibuknya dunia gitu. Parenting in progress, orang tua zaman now, anak zaman wow. Wah ya, ini menarik sekali. Sekarang mungkin kita perlu sama-sama sepakati bahwa tiap generasi itu punya karakteristiknya masing-masing. Yang pasti Betul. Satu generasi akan berbeda dengan generasi yang lain. Saya tahu ini juga cukup common Bapak Ibu ya, disebutnya wah ini mereka nih strawberry generation gitu ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu kalau dilihat di dalam kajian-kajian konsep psikologi ataupun riset-riset, sebenarnya kita nggak ada Bapak Ibu istilah khusus Gen Alpha atau Gen Z ini mereka adalah strawberry generation. Jadi ini sebenarnya lebih ke apa ya, sebutan populer aja gitu ya Bapak Ibu ya. Ada kebutuhan lain yang kita mesti penuhi juga nih, yang nggak bisa kita tutup mata. Sebagaimana mungkin dulu kita dibesarkan demikian, yaitu kebutuhan emosional dan sosial mereka. Bagaimana membangun kesadaran diri bagi anak remaja yang dari keluarga broken, fatherless gitu diabaikan, agar kembali kepada jati diri sebagai ciptaan yang berharga dan layak untuk berkarya secara positif dalam menata masa depannya. Tetapi persoalan ketika anak kita sudah beranjak remaja dan kita waktu anak-anak kita itu masih dalam tahap pendidikan kita yang masih bisa dimodeli dan sebagainya itu kemana gitu ya.